Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Rahmadani. Saya mahasiswi UIN Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Biologi, dengan NIM 0704201077. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Di dalam terkandung satu unit buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau topik, kalimat penjelas, sampai pada kalimat penutup. Himpunan kalimat ini saling terkait dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Paragraf dapat disebut juga dengan istilah alinea. Alinea adalah kesatuan pikiran yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Alinea merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah ide. Paragraf dapat juga dikatakan karangan yang paling pendek atau singkat. Dengan adanya paragraf, kita dapat membedakan di mana suatu mulai dan akhir. Yang berikutnya yaitu macam-macam paragraf. Berdasarkan tujuannya, paragraf dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu satu, paragraf pembuka. Paragraf pembuka memiliki peran sebagai pengantar bagi pembaca untuk sampai pada masalah yang akan diuraikan oleh penulis. Untuk itu, paragraf pembuka harus dapat menarik minat dan perhatian pembaca, serta sanggup mempersiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Paragraf pembuka ini tidak berlaku panjang agar pembaca tidak merasa bosan. Di samping untuk menarik perhatian pembaca, paragraf pembuka juga berfungsi untuk menjelaskan tentang tujuan dari penulisan itu. Yang kedua yaitu paragraf penghubung. Paragraf penghubung berfungsi menguraikan masalah yang akan dibahas oleh seorang penulis. Paragraf penghubung berisi inti persoalan yang akan dibahas oleh penulis, diuraikan dalam paragraf ini. Oleh sebab itu, secara kuantitatif, paragraf ini merupakan paragraf yang paling panjang. Antara paragraf dengan antar paragraf harus saling berhubungan secara logis. Yang ketiga yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup bertujuan untuk mengakhiri sebuah karangan atau tulisan. Paragraf ini bisa berisi tentang kesimpulan masalah yang telah dibahas dalam paragraf penghubung, atau bisa juga berupa penegasan kembali hal-hal yang dianggap penting dalam uraian-uraian sebelumnya. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Pertama, kesatuan. Tiap paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok. Fungsi paragraf adalah untuk mengembangkan gagasan pokok tersebut. Untuk itu, di dalam pengembangannya, uraian-uraian dalam sebuah paragraf tidak boleh menyimpang dari gagasan pokok tersebut. Dengan kata lain, uraian-uraian dalam sebuah paragraf diikat oleh satu gagasan pokok dan merupakan satu kesatuan. Semua kalimat yang terdapat dalam sebuah paragraf harus terfokus pada gagasan pokok. 2. Kepaduan. Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh suatu paragraf ialah koherensi atau kepaduan. Sebuah paragraf bukanlah sekedar kumpulan atau tumpukan kalimat-kalimat yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan timbal balik. Urutan pikiran yang teratur akan memperlihatkan adanya kepaduan, dan pembaca pun dapat dengan mudah memahami mengikuti jalan pikiran penulis tanpa hambatan karena adanya perloncatan pikiran yang membingungkan. Ketiga, kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik atau gagasan utama. Sebaliknya, suatu paragraf dikatakan tidak lengkap
jika tidak dikembangkan atau diperluas dengan pengulang-pengulangan. Yang berikutnya yaitu pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf dapat dibedakan menjadi pengembangan paragraf berdasarkan teknik dan pengembangan paragraf berdasarkan isi. Pengembangan berdasarkan teknik yaitu secara alamiah. Dalam hal ini, penulis sekedar menggunakan pola yang sudah ada pada objek atau kejadian yang dibicarakan. Yang berikutnya yaitu paragraf berdasarkan isi dengan perbandingan atau pertentangan. Untuk menambah kejelasan sebuah paparan, kadang-kadang penulis berusaha membandingkan pertentangan. Dalam hal ini, penulis berusaha menunjukkan persamaan dan perbedaan antara dua hal. Syarat perbandingan, pertentangan adalah dua hal yang tingkatannya dan kedua hal itu mempunyai persamaan sekaligus perbedaan. Berdasarkan tujuan dan sifatnya, paragraf dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, narasi. Narasi yaitu paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Ciri-cirinya ada kejadian, ada pelaku, dan ada waktu kejadian. Yang kedua yaitu deskripsi. Paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan-akan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Yang ketiga yaitu eksposisi. Paragraf yang memaparkan, menjelaskan, menyampaikan, menginformasikan suatu teori, teknik, lihat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Yang berikutnya yaitu argumentasi. Paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Yang kelima yaitu persuasi. Paragraf yang mengajak, membujuk, dan menyarankan atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Ciri-cirinya yaitu ada bujukan atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.